kelas B PGSD Angkatan 2024 yang beranggotakan saya Wanda Kartika Dewi, Saya Munawara. Saya Rahmat. Saya Pirang Raina. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin dan rahmatnya kita bisa berkumpul dan membuat video ini mengenai analisis kami di SD Negeri 11 Bauru. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum SD, yakni Dr. Evi Sugarawati Amri, SPD FIB. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kami mengenai analisis kesesuaian implementasi CP dan ATP kurikulum Merdeka di SD Negeri 11 Bauru. Adapun ringkasan hasil observasi kami, yang pertama, di SD Negeri 11 Bauru adalah sekolah di wilayah pesisir yang telah menerapkan kurikulum Merdeka sejak tahun 2022. Sekolah memilih penerapan kurban berbasis mata pelajaran bukan tematik seperti ke-13. Guru di semua fase A, B, dan C telah memahami alur kerja dasar penyusunan CP, TP, dan ATP. Praktik yang konsisten ditemukan adalah penggunaan asesmen ulang. Praktik yang konsisten ditemukan adalah penggunaan asesmen awal diagnostik atau non-kognitif untuk memetakan. Selanjutnya, pembelajaran dilaksanakan secara kontekstual disesuaikan dengan lingkungan pesisir, misalnya ekosistem laut, pengolahan ikan, dan lain sebagainya. Adapun tantangan utama adalah kesenjangan pelatihan formal, namun dapat diatasi sementara melalui budaya kolaborasi yang kuat antar guru. Selanjutnya, saya serahkan ke teman saya, Munawara. Adapun aspek praktik idealnya berdasarkan observasi kita, beberapa praktik di SDN 11 Bauru dengan sesuai dengan panduan ideal kurikulum Merdeka. Pertama itu pemahaman alur kerja. Guru memahami alur analisis capaian pembelajaran atau pemerintah itu diturunkan menjadi tujuan pembelajaran dan disusun menjadi alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, dasar pembelajaran diferensiasi. Penggunaan asesmen awal atau diagnostik secara konsisten di semua fase untuk memetakan kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Yang ketiga, prinsip pembelajaran kontekstual. Implementasi pembelajaran sangat relevan dengan lingkungan siswa atau di pesisir. Adapun contohnya, tujuan pembelajaran yaitu fotosintesis pada fase B. Menggunakan eksperimen di luar kelas yaitu P5 atau profil pelajar Pancasila pada fase C dikaitkan dengan pengelolaan hasil laut. Selanjutnya adapun komunitas belajar atau kolaborasi. Praktik baik paling menonjol adalah kolaborasi antar guru. Guru yang sudah dilatih pada kelas 1 dan 4 secara aktif berbagi pengetahuan dengan guru yang belum dilatih. Selanjutnya saya serahkan ke Saudara Rahmat. Selanjutnya, aspek yang belum sesuai. Meskipun banyak praktik baik, ditemukan kesenjangan antara kondisi ideal kurikulum Merdeka dengan praktik di lapangan. Yang pertama, kesenjangan pelatihan. Seperti ideal, semua guru mendapatkan pelatihan mendalam tentang filosofi dan teknik kurmer. Selanjutnya, fakta. Pelatihan formal dari pemerintah tidak merata. Baru guru kelas 1 dan 4 yang mengikuti pelatihan guru fase lain seperti 2, 3, 5, 6 harus belajar mandiri atau bergantung pada rekan sejawat. 2. Kesenjangan pemahaman filosofi. Seperti ideal, guru memahami penuh pergeseran mindset dari kurikulum berbasis konten KTSP atau K13 ke kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurmer. Selanjutnya, fakta. Sebagian guru, terutama kelas 3, masih merasa kurmer itu terlalu luas dan campur-campur, serta merindukan struktur KTSP yang dianggap lebih sistematis. Selanjutnya, 3. Kesenjangan implementasi. Seperti ideal, data asesmen awal digunakan untuk pembelajaran berdiferensiasi penuh. Dan fakta,
Guru masih menyibuk menghadapi keberagaman karakteristik siswa. Sebagai kendala menunjukkan tantangan dalam menerjemahkan data asesmen menjadi praktik diferensiasi yang efektif di kelas. Selanjutnya saya silakan ke Pira Alfred. Selanjutnya analisis penyebab kesenjangan. Penyebab 1 dan 2, pelatihan dan filosofi. Yang pertama, dukungan sistematis, yaitu pelatihan dari dinas atau pemerintah belum optimal dan bersifat parsial, hanya menyentuh fase awal. Yang kedua, ketergantungan pada inisiatif sekolah, kolaborasi internal untuk transfer pengetahuan yang mungkin tidak sedalam pelatihan formal. Yang ketiga, guru masih dalam tahap adaptasi dari kurikulum lama yang sangat terstruktur. Penyebab ketiga, implementasi. Yang pertama, kurmer masih dianggap hal baru. Guru perlu waktu dan contoh praktik baik untuk berlatih dari teori menyusun ATP ke eksekusi mengelola kelas yang beragam. Yang kedua, kurangnya pelatihan berdampak langsung pada kepercayaan diri dan keterampilan guru dalam mengeksekusi pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan. Untuk pemerintah atau dinas pendidikan, segera memberikan pelatihan kurmer yang intensif, mendalam, dan merata untuk seluruh guru di semua jenjang kelas, tidak hanya fase awal. Yang kedua, menyediakan pendampingan berkelanjutan pasca pelatihan. Untuk pihak sekolah, kepala sekolah, yang pertama terus memperkuat dan melembagakan budaya kolaborasi yang sudah berjalan baik. Yang kedua, menjadwalkan sesi berbagi praktik baik secara rutin sebagai solusi internal untuk mengatasi kesenjangan pelatihan. Yang kedua, fokus memanfaatkan data hasil asesmen untuk merancang modul ajar dan aktivitas yang lebih terdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Selanjutnya saya serahkan ke saudara Yunus. Baik, langsung saja refleksi. Melalui observasi ini, kami dari kelompok 3 mempelajari bahwa kolaborasi adalah fondasi di tengah kesenjangan pelatihan. Kolaborasi juga antar guru adalah fondasi utama dalam situasi dan solusi paling efektif dalam implementasi kurikulum Merdeka di SDN 11 Bauru. Yang kedua, pentingnya asesmen awal. Kami melihat bukti nyata asesmen awal bukan formalitas administrasi, tetapi data krusial yang benar-benar digunakan guru untuk merancang pembelajaran. Terus yang ketiga yaitu kontekstualisasi adalah kunci, mengaitkan kelima dengan pengelolaan hasil laut, menyadarkan kami bahwa kurikulum harus hidup dan relevan dengan lingkungan tempat siswa tinggal agar bermakna. Terus yang keempat yaitu tantangan utama. Tantangan implementasi kurikulum Merdeka di lapangan bukanlah pada teori, tetapi pada eksekusi. Baik, langsung saja saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini, yaitu tantangan implementasi kurikulum Merdeka di SDN 11 Bauru bukanlah pada pemahaman teori guru, paham alur CP, CP, dan ATP, melainkan pada eksekusi, pelatihan, dan dukungan sistematis. Solusi paling efektif yang berjalan saat ini adalah kolaborasi internal antar guru. Namun, untuk menutup kesenjangan implementasi, rekomendasi utamanya adalah perlunya pelatihan formal yang intensif dan merata bagi seluruh guru serta penguatan pemanfaatan dan asesmen untuk merancang modul ajar berdiferensiasi. Itulah tadi yang bisa